Selamat datang di season 2 terkait dengan requirement engineering. Di sini kita akan membahas satu konsep penting, yaitu tentang manajemen proyek berbasis agile. Kata-kata agile mungkin sudah familiar ya di kalangan teman-teman IT khususnya ya, atau teman-teman manajemen. Karena manajemen proyek agile itu menjanjikan berbagai macam aspek yang membuat proyek menjadi lebih adaptif dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di video kali ini, di video pertama ini kita akan membandingkan model rekayasa kebutuhan agile versus formal method yang umum digunakan pada saat merancang perangkat lunak. Yuk kita mulai. Apa yang ada di benak kalian begitu mendengar kata agile? Ya, dinamis. Dan kita akan membahas tentang proses dinamis yang umum dilakukan di manajemen proyek. Dalam hal ini, khususnya di rekayasa kebutuhan. Kita akan bahas proses agile di rekayasa kebutuhan. Dan kemudian kita akan memahami sedikit filosofi agile yang kita kenal dengan manifesto agile. Jadi seperti nilai-nilai atau norma-norma yang diterapkan oleh orang-orang yang menerapkan proses agile. Dan tidak lupa juga nanti kita akan membahas apa saja sih proses-proses yang harus dilakukan seseorang pada saat mengadaptasi sebuah pendekatan agile. Dan di terakhir kita akan membandingkan antara pendekatan proses agile dengan proses formal yang sudah berjalan lebih dari 4 dekade. Lalu apa itu proses agile? Secara sederhana, proses agile adalah serangkaian aktivitas yang memecah-mecah proyek menjadi bagian-bagian kecil, yang kemudian bagian-bagian kecil itu dilaporkan kepada klien atau kita kenal dengan konsep incremental. Aktivitas-aktivitas secara utuh menjadi bagian-bagian kecil tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga kita sebut dengan iterasi. Jadi secara sederhana, proses agile ada kombinasi antara iterasi, pengulangan, dan incremental, perbaikan berkelanjutan. Kapan menggunakan proses agile? Proses agile umum digunakan pada saat kita menemukan suatu pekerjaan yang sering berubah. Entah itu perubahan dikarenakan aturan atau perubahan dikarenakan ketidakjelasan dari pelanggan. Selain itu, kita menggunakan proses agile ketika tim kita memang sudah paham proses agile. Karena jika tidak paham, maka implikasinya adalah proses agile menjadi seperti mini waterfall atau pendekatan formal berbasis air terjun. Selain itu, proses agile sangat cocok sekali pada saat kita dapat berinteraksi dengan pelanggan secara utuh. Pada saat pelanggan dapat dihubungi secara utuh, dapat melakukan interaksi secara berkesinambungan, maka proses agile ini menjadi sesuatu yang cocok sekali dan dapat mengakselerasi pengembangan. Yang terakhir, proses agile itu diadaptasikan pada saat kita menghadapi sebuah proyek yang ukurannya tidak terprediksi. Kalau kita hanya mengembangkan Hello World, ya tidak perlu agile. Kalau kita hanya membuat company profile, tidak perlu agile. Tapi pada saat kita membuat sistem informasi yang memiliki bisnis proses yang kompleks, disitulah agile digunakan. Agile disusun dengan sekumpulan manifesto yang harus teman-teman pahami. Artinya, manifesto ini seperti nilai-nilai, norma, ataupun pilar-pilar yang membuat agile berdiri kokoh. Ada 12 prinsip manifesto agile. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Yang kedua adalah memberikan ruang perubahan. Yang ketiga adalah menyampaikan kemajuan secara berkala. Melakukan kolaborasi dengan pelanggan. Memiliki tim yang termotivasi dan self-learning. Menggunakan percakapan face-to-face atau percakapan langsung lebih sering dibanding percakapan tidak langsung. Mengutamakan working software dibanding dokumentasi yang lengkap, bekerja dengan berkelanjutan dan selalu meningkat deliverable-nya,
dan adanya sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan mendukung pendekatan agile. Selain itu, agile didesain untuk sederhana, tidak melakukan gold plating atau penyempurnaan yang tidak diperlukan, atau melakukan proses pengembangan yang tidak dibutuhkan saat ini. Itu yang dimaksud dengan sederhana. Dan tim yang ada di agile ini adalah tim yang organik, yang dapat mengatur diri sendiri, yang dapat memiliki inisiatif untuk bergerak secara dinamis. Yang terakhir adalah peningkatan yang kontinu atau kita sebut dengan continuous improvement. Perbaikan kecil demi kecil yang bersatu menjadi sesuatu yang besar dan dapat digunakan pengguna. Dari 14 prinsip itu lahirlah 4 nilai manifesto agile. Pertama, individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. Artinya, alih-alih kita berfokus pada proses dan alat, kita lebih baik berfokus pada komunikasi dengan pelanggan dan juga dengan tim kita. Yang kedua, perangkat lunak yang berfungsi dibanding dokumentasi yang komprehensif. Artinya, dokumentasi tidaklah perlu lengkap selengkap-lengkapnya, tetapi dokumentasi itu dikatakan cukup, karena yang paling penting adalah perangkat lunak yang berjalan. Yang ketiga, pelanggan menjadi kolaborator penting selama proses pengembangan. Dan yang keempat, menanggapi perubahan berfokus pada pengembangan produk yang layak, yang dapat dievaluasi dan disesuaikan dari masa ke masa, dari iterasi ke iterasi. 4 nilai manifesto agile ini ya, yang menjadi dasar bagaimana sebuah proyek agile dan requirement berbasis agile disusun.